anak Bapa. Yesus ditangkap, oke. Ada juga oknum yang menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan ini? Yang lari meloloskan diri ini siapa? Ada yang tahu? Murid-murid kan sudah pada lari lebih dulu. Tapi kok tiba-tiba muncul ada pemuda lagi yang menggunakan kain lenan? Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Ada yang tahu? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan kain jubahnya, lalu menggunakan sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan lalu dilepaskan lalu dia lari? Yesus. Yang ditangkap tadi di depan siapa? Yesus juga. Yang lari melepaskan kain lenan, Yesus juga. Yang lolos naik ke langit siapa? Isa alaihissalam. Yang ditangkap dibunuh di atas tiang salib siapa? Isa juga. Tapi penggantinya, yang ditangkap digiring sampai disalib, Yesus. Yang lolos melepaskan kain lenan, Yesus juga. Siapa sebenarnya yang dibantu oleh Tuhan? Anaknya, utusannya, hambanya yang suci, atau penggantinya sang pengkhianat? Andalah yang harus merenungkan itu. Ini makanya tadi saya membawa Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. 158, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, Yesus di dalam kitab saudara, di kitabnya orang Yahudi yang saudara Kristen juga gunakan, Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Coba, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ada orang berbondong-bondong kemudian menggiring penyaliban sampai puluhan ribu orang. Tapi Nabi Isa cuma menonton dengan matanya sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yang fasik ini adalah yang menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya dia diselamatkan nih. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedangkan di Matius 4 nomor 6 dikatakan, wahai Yesus, apa iblis, jika engkau adalah anak Tuhan, kenapa? Kau buanglah dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Untuk apa? Karena ada tertulis, apa itu? Jika engkau adalah Mesias, jika engkau adalah utusan Tuhan, kenapa? Buanglah dirimu ke bawah. Oh, kok bisa? Sebab Tuhan yang maha tinggi, kenapa? Akan mengirim malaikatnya. Untuk apa? Menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata memang betul tertulis di dalam Mazmur 91. Walau 1000, walau 10.000, engkau hanya menonton, dengan kepanjang umur akan kukenyangkan engkau. Itu tertulis di dalam Mazmur 91. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba Allah, dalam arti kata orang yang dekat kepada Allah, dalam arti kata orang yang saleh, dengan arti kata Al-Masih, Mesias, orang yang diurapi, maka buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Yesus di Bible ada dua. Yesus yang diselamatkan ke langit, karena Tuhan tidak mengizinkan kemudian dia kena penyakit panu, apalagi dibunuh. Dan Yesus yang menggantikan dirinya. Di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, dan ada juga yang disebut Nabi Isa yang disalib menggantikan Nabi Islam yang betul, yang asli. Makanya tadi saya katakan, siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa anak muda yang menggunakan kain lenan? Siapa yang ditangkap? Yesus. Yang lari telanjang menggunakan kain lenan siapa? Yesus juga. Yang mana yang asli? Yang lolos atau yang ditangkap? Tuhan mengatakan,
Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti pengkhianatlah yang kemudian ditangkap dan diadili oleh tentara Romawi. Kedua, Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti kalau Yesus yang benar ini, anak Maria ini yang ditangkap, disalib dan dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, jika benar dia adalah Yesus anak Maria, maka itu bukan menghapuskan dosa, itu akan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi jika yang dibunuh ini adalah pengganti Yesus, adalah orang yang fasik, maka benarlah Pak Pendeta, pembunuhan itu memang harus terjadi, tetapi bukan untuk penebusan dosa, bukan juga untuk memberikan kehidupan yang kekal, melainkan kematiannya Yesus di atas tiang salib semata-mata untuk menggantikan Yesus yang asli atau Nabi Isa alaihissalam. Dan setelahnya kemudian muncul orang-orang Farisi, muncul serigala-serigala menyamar domba yang mengambil kejadian itu, menjual ke Romawi dan Yunani sebagai cikal bakal penyembahan terhadap dewa Zeus yang menjelma menjadi Yesus. Demikian. Oke, makasih Bang Suma. Tapi merujuk tadi dalam Markus 15, sebelum juga dalam kitab Markus kan yang dimaksud anak bapa itu adalah Yesus. Jadi kalau ditarik dengan Barabas, tentulah sangat ngaco gitu perbedaannya. Karena dalam Markus 15 tidak ada disebut Yesus yang lain. Di situ yang disebut adalah Barabas. Nah, kalau mau dihubungkan Barabas ini adalah anak Markus 14, Bang. Markus berapa? 14 bukan 15. Markus 15. 15. Markus 15 yang diceritakan Bang Suma itu Yesus di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus itu yang digantikan itu yang mau sebenarnya kan yang dibicarakan itu Barabas. Jadi pada saat itu sebelum saya masuk ke situ saya ingin menyinggung dulu. Yang dimaksudkan Yesus itu ada anak apa? Yang dimaksudkan Yesus itu anak Bapa ya Yesus ini, bukan Yesus Barabas, karena di dalam Markus 15 tidak tertulis Yesus Barabas. Dan kalau mau dihubung-hubungkan gitu loh, sebenarnya yang paling tepat dan yang paling cocok dari kisah Yesus, dari awal Yesus sudah disebutkan bahwa dia diutus oleh Bapa dan Bapa mengaruniakan anaknya. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah Yesus. Dan masuk ke dalam Markus 15, di situ ditulis Barabas, bukan Yesus yang lain. Nah, jadi buat saya bukti otentiknya tidak ada kalau dibilang Yesus itu ada dua. Karena anak Bapa mengacunya kepada Yesus, bukan kepada Barabas. Barabas sama sekali tidak dibilang anak Bapa. Bahkan sedikit pun tidak pernah disinggung di dalam Bible bahwa dia itu anak Bapa. Yang diartikan secara nyata atau secara de facto bahwa Barabas adalah anak Bapa. Atau Barabas yang diutus oleh Bapa. Nah, dalam Markus 15 di situ jelas dikatakan bahwa sebenarnya orang Yahudi lah yang menghendaki Yesus harus disalibkan. Ada sebuah pilihan kan di situ. Nah, telah menjadi kebiasaan dalam Markus 15 ayat yang ke-6 telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Jadi pada saat itu sudah mau menjelang hari raya, memang kebiasaannya dari bangsa Roma untuk membebaskan satu orang. Sebenarnya Pilatus dia heran kepada Yesus. Yesus sebenarnya boleh saja untuk berbicara dan Pilatus tahu bahwa sama sekali Yesus ini tidak bersalah, tapi Yesus tidak mau berbicara. Dalam ayat yang ke-6 telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Di situ jelas dikatakan Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya
Sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Maksudnya kebiasaan untuk membebaskan satu orang tahanan pada saat hari raya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Maksudnya Yesus. Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, apakah mau dibebaskan nih Yesus? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengan dengki. Jadi Pilatus sudah tahu sebelumnya bahwa imam-imam kepala orang Yahudi ini memang udah nggak suka sama Yesus karena dengki, cemburu. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Jadi imam-imam Yahudi menghasut orang-orang pada saat itu banyak supaya Yesus yang disalibkan, bukan Barabas. Dan Barabas ini bukan Yesus sebenarnya. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi itu? Maka mereka berteriak sekali lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, kepada imam kepala, apa yang Yesus buat? Tidak ada satupun kesalahan sebenarnya. Pilatus tahu. Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maksudnya orang Yahudi itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi jelas sekali yang dimaksudkan dengan anak Bapa itu Yesus. Karena merujuk kepada cerita-cerita sebelumnya yang ada di Bible, anak Bapa yang mengutus anaknya, itu Yesus. Tidak pernah di dalam Bible menyinggung Barabas. Jadi buat saya bukti itu tidak otentik kalau dibilang bahwa Barabas itu adalah Yesus yang lain. Tidak ada contoh. Karena Markus 15 jelas sekali menuliskan bahwa itu Barabas, bukan Yesus. Kalau dia bilang Yesus yang lain, di mana sebutan kata anak Bapa? Gitu, buat Barabas. Sedangkan kalau kita tahu Yesus ini memang dari sebelumnya sudah disebutkan bahwa dia itu diutus oleh Bapa. Anak Bapa. Dia adalah anak Maria. Kenapa saya bilang anak Maria? Karena Maria yang mengandung dia. Tapi ketika Yesus disamakan, Barabas disamakan dengan Yesus, jauh sekali. Tidak ada bukti-bukti secara otentik, sampai sekarang pun tidak ada bukti secara otentik bahwa ada Yesus yang lain. Kalau mau mengacu dalam Markus 15. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Yesus ini dipaksakan kemudian untuk dihukum dan disalibkan. Maka imam-imam kepala mahkamah agama melakukan taktik adu domba agar orang banyak bersuara untuk kemudian yang diserahkan untuk dieksekusi adalah Yesus anak Maria. Posisi Yesus pada saat itu bukan orang yang bersalah. Yesus anak Maria adalah orang yang benar. Satu-satunya alasan imam-imam kepala mahkamah agama Yahudi dan juga orang Farisi memaksakan Yesus anak Maria itu agar disalibkan adalah itu tadi, pajak perpuluhan. Dan Tuhan yang mengutus dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Maka harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan dia. Kenapa narasi ini saya bangun? Karena saya berlandaskan kepada Al-Quran. Dan dikuatkan dengan adanya Yesus Barabas. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada itu yang disebut Barnabas, Yesus Barnabas, siapa bilang? Di dalam kitab saudara jelas kok. Matius 27 nomor 16. Kalau dikatakan tidak ada penyebutan itu sama ketika dikatakan Simon Barjona. Artinya Simon adalah putra Yunus atau anak laki-lakinya Yunus. Ya sama. Yesua Barabas itu artinya Yesua anak Bapa. Itu. Dan itu adalah penjahat, pemberontak, paramiliter terhadap kekuasaan Roma atas Palestina, atas Yerusalem. Itu fakta yang tertulis dalam kitab saudara. Nah, kemudian
Pilatus yang bertanya, siapa yang hendak aku bebaskan? Mereka semua mengatakan Yesus Barabas yang dibebaskan. Itu maunya mereka. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Mazmur 91 kan tadi sudah kita baca. Matius 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Elohim, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Dan satu perikop kita baca, betul-betul Yesus anak Maria ini tidak akan mungkin dibunuh, sebab penyakit sampar pun tidak akan pernah menyentuh dirinya. Coba Anda baca Mazmur 91. Sekali-kali berselancar kepada kitab Mazmur 91 itu, dengan akarnya Matius 4 nomor 6. Jika engkau anak Tuhan, silakan engkau buang dirimu, sebab ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tuhan akan mengirim malaikat agar menyelamatkan engkau. Begitu kita masuk ke Mazmur 91, ternyata poin demi poin, ya, rencana-rencana Tuhan terhadap Yesus itu sangat akurat, walau beribu-ribu orang ada di sisimu. Berarti penyaliban kan? Engkau hanya menonton. Berarti dia terangkat dan menyaksikan penyaliban kan? Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Berarti dia diangkat ke langit dan dia dikenyangkan. Berarti dia terangkat. Sementara ada penyaliban. Ada orang fasik. Engkau akan menyaksikan orang-orang fasik. Berarti penyaliban tetap saja terjadi. Tetapi Isa atau Yesus yang saya maksud ini diangkat oleh Tuhan ke atas supaya menyaksikan kezaliman orang-orang fasik itu sendiri. Ini jelas, Bung. Jadi penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada, tetapi yang dibunuh itu bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Miriam, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya, yaitu penjahat, orang fasik dan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Kemudian, data apa yang ingin kita gunakan kalau yang benar ini adalah Yesus anak Maria yang disalib? Data apa yang akan kita pakai untuk membenarkan itu? Pertama, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus anak Maria, kalau dia dibunuh, maka itu adalah kekejian. Kalau itu dibunuh, maka itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan itu terjadi. Itu yang pertama. Kedua, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, tidak ada alasan untuk melakukan penyaliban terhadap Yesus. Untuk dosa waris tidak. Untuk membebaskan orang dari sengat maut tidak. Untuk membatalkan firman Tuhan dalam hukum Taurat juga tidak. Jadi kalaupun terjadi penyaliban, maka yang disalibkan itu adalah orang yang tidak benar. Sebab kalau orang benar, maka penyaliban itu bukannya mendatangkan keselamatan, tetapi mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini data, Bu. Lagi-lagi di Markus 14 yang saya maksud di awal, Yesus nih ada ditangkap. Murid-muridnya semua melarikan diri. Tetapi muncul anak muda menggunakan kain lenan, meloloskan diri, lari dari penangkapan. Itu tertulis di Markus 14 nomor 51-52. Sedangkan murid sudah lari lebih dulu. Muncul kemudian ada terekam dengan jelas di dalam data Bible saudara. Ada seorang muda menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya dan lari meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelumnya? Sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah di Yohanes 13 nomor 4, lalu menggunakan kain lenan. Jadi kalau kita di pengadilan, ketika ada orang yang tertangkap, wah ini bukan Yesus ini. Bukan yang asli ini. Loh kok bisa Pak? Yang asli itu terlihat
kemudian menggunakan kain lenan. Ini bukan, dia hanya menggunakan kolor. Bukan ini. Kalau Yesus anak Miriam itu, anak Maria itu menggunakan kain lenan. Kata yang menangkap, waduh Pak, yang menggunakan kain lenan Pak lolos dia Pak, melarikan diri Pak. Loh, kenapa kamu tahu? Iya Pak, karena dia lari melepaskan kain lenannya kami dapatkan tapi orangnya kabur. Waduh, yang kamu bawa ini bukan asli. Ini KW, coy. Ini KW. Tapi nggak apa-apa terjadi pembunuhan terhadap dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan pengkhianat akan dipakai untuk menggantikan orang yang jujur. Amsal 21 nomor 18. Jadi eksekusi itu terjadi. Selesai. Hening cipta dimulai. Tang 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 tang. Muncullah kemudian Paulus, teman-temannya ingin menjual ajaran kepada penjajah penguasa kala itu. Maka mula-mula kemudian disebut Kristen di Antioquia lah orangnya pengikut Paulus itu, dijual ajarannya ke Romawi dan Yunani. Lahirlah Kristen dengan menuhankan Yesus pengganti Yesus anak Maria. Yang dipakai adalah Yesus Barabas atau Yesus anak Bapa. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya akan meresponnya dan menyangannya juga pakai data. Tadi saya pakai data, saya juga pakai data sekarang. Sekarang Silakan. kalau mau pakai data secara logika, ya makasih. Kalau secara logika, kalau dibilang anak muda itu yang menggantikan Yesus, terus disambungkan dengan Barabas, sedangkan Barabas pada saat itu kondisinya ada dalam penjara. Ada di dalam penjara. Terus tadi argumennya Bang Zuma bahwa yang menggantikan Yesus itu adalah seorang muda. Kalau mengacu pada ayat itu di dalam Markus 14 ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Oke? Kalau yang dimaksudkan ini adalah Yesus yang KW, terus dihubungkan dengan Barnabas, sedangkan Barnabas ini ada dalam penjara. Berarti nggak nyambung dari situ. Berarti nggak nyambung. Yang mana? Seorang muda ini atau seorang Barnabas? Sedangkan Barabas ini posisinya ada di penjara. Dari contoh itu juga nggak nyambung. Berikut, kenapa saya bilang Yesus itu mati di atas kayu salib? Tapi saya juga punya argumen bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Karena memang saya pelajari, tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Siapapun itu, kalau bukan Yesus yang menyerahkan dirinya. Betul sekali, kata Bang Zuma, Yesus itu tidak berdosa dan tidak ada orang yang bisa membunuh dia. Memang betul, selain dia menyerahkan nyawanya. Datanya di dalam Matius 27 ayat yang ke-50, di situ jelas sekali Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ada banyak orang Kristen juga yang nggak tahu, mereka pikir Yesus itu mati karena dibunuh atau disalib. Tetapi buat saya yang sudah pelajari Alkitab, Yesus mati bukan karena dibunuh atau dipaku di kayu salib, tetapi dia mati karena memang dia secara sukarela menyerahkan dirinya. Karena itu ada datanya. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Maka kami dalam kekristenan meyakini bahwa Yesus mati, tapi dia mati bukan karena dibunuh, tapi menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Begitu. Dan kalau mau dihubungkan dengan Barabas dan orang muda tadi nggak sinkron, karena orang muda tadi ada di luar, Barabas ada di dalam penjara. Terus mau dikatakan bahwa Barabas yang ganti Yesus, orang muda yang ganti Yesus, itu kan nggak sinkron. Jadi buat saya, memang Yesus itu cuma ada satu di Bible. Kalau Bang Zuma bilang Yesus itu tidak bisa mati, dia tidak bisa mati memang. Selain dia menyerahkan dirinya. Karena memang itu tertulis di dalam Bible bahwa Yesus menyerahkan dirinya, setelah dia menyerahkan dirinya, nyawanya, baru dia bisa mati. Selama dia tidak menyerahkan dirinya, sekalipun dia dicambuk, ditombak, tapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya, dia tidak akan mati. Nah itulah banyak juga kekristenan yang tidak tahu.
Mereka pikir Yesus itu cuma mati di atas kayu salib, sudah selesai. Tetapi Yesus itu mati sebenarnya karena menyerahkan nyawanya. Baru dia bisa mati. Dan datanya sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Jadi satu kesalahan fatal yang saudara saya lakukan, entah itu sengaja atau tidak sadar atau kurang belajar ya, maaf. Data yang Anda bawa tadi itu, pada saat kita saling sanggah, saya katakan Markus 14, saudara mengatakan Markus 15. Justru Markus 15 itulah yang menceritakan adanya keadaan poiesai apelosen. Yesus Barnabas dibebaskan. Pada saat disesahnya Yesus, Barnabas pun dilepaskan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, maka ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Anda keliru di situ, entah sengaja atau tidak. Jadi Barnabas itu dibebaskan. Ya Bang, bagaimana? Saya dengerin dulu. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi Markus 15, nomor 15, Yesus Barnabas itu diloloskan juga, dibebaskan untuk memuaskan kemudian orang-orang Yahudi pada masa itu. Barnabas dibebaskan. Kan ditanya, siapa yang hendak aku bebaskan untuk kalian? Mereka berseru kemudian teriak, Barnabas, loloskan Barnabas, salibkan Yesus. Oke, jadi dua-duanya keluar dari penjara, dua-duanya. Satu digiring untuk disalibkan, satu digiring untuk disalibkan, satu lepas entah kemana rimbanya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Kenapa? Karena Barnabas itu adalah pembunuh, Barnabas itu adalah penyamun, Barnabas itu adalah perompak. Dia adalah penjahat nasional yang susah payah dicari, kemudian dilepaskan. Kenapa demikian? Karena Tuhan merencanakan itu semua. Ketika saudara mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya, memang betul. Tidak ada orang mati di atas muka bumi ini tidak menyerahkan nyawanya. Meskipun mempertahankan nyawanya sekuat tenaga sampai masuk ke dalam lapisan baja, lapisan beton untuk sembunyi, tidak mau menyerahkan nyawanya, tetap saja mati. Mau Anda tidak serahkan nyawa pasti mati. Makanya Yesus mengatakan, biarkanlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tetapi atas kehendakmu. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Doanya untuk apa? Salibkanlah aku. Oh tidak, selamatkanlah aku. Doanya dikabulkan, berarti dia tidak disalibkan. Itu satu. Yang kedua, Bung, ketika berbicara anak muda, ingat Markus 14 sudah ada Yesus yang ditangkap. Murid-muridnya di data 51 semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Murid diceritakan semuanya, tak ada terkecuali di sana. Semua. Tapi apa yang terjadi? Muncul kemudian anak muda menggunakan kain lenan. Di belakang oknum yang namanya Yesus yang sudah ditangkap. Kan ada dua Yesus tuh. Yesus sudah ditangkap. Tapi muncul kemudian orang yang menggunakan kain lenan di belakangnya. Oh itu murid Bang Suma. Bullshit. Murid diceritakan semuanya sudah lari. Lalu ini siapa? Yang menggunakan kain lenan yang di belakang Yesus ini siapa? Kita cari datanya. Yohanes 13 nomor 4. Yang menggunakan kain lenan Yesus anak Maria. Jelas sekali kok. Datanya lengkap. Tapi Yesus yang ditangkap. Memang Yesus sama dengan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yang ada ditangkap juga Isa. Tapi itu KW. Orang yang diserupakan Isa juga. Tapi KW-nya, penggantinya. Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai, orang fasik dipakai sebagai ganti. Pengkhianat sebagai ganti. Orang jujur, orang benar diselamatkan. Yesus orang benar. Yesus orang jujur, ya diselamatkan. Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu kalau dibunuh merupakan kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka mau tidak mau, dia harus diselamatkan. Lagi pula, yang ketiga, lagi pula. Sekali lagi saya katakan, coba saudara saya ini buka Matius 4 nomor 6. Yesus ditenteng oleh iblis. Kacak, naik ke atas bumbungan bait suci. Oke?
ditenteng sama iblis naik ke bait bimbingan bait suci. Langsung iblisnya mengatakan begini, "Hai Yesus, ya, jika kau Mesias, jika kau anak Elohim, buang dirimu ke bawah." Ada apa? Karena ada tertulis tentang anak Elohim. Apa itu? Kalau kau anak Elohim, kamu tidak usah takut. Kakimu tidak akan sampai ke bawah. Loh, kok bisa? Yes, karena ada tertulis tentang engkau. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan agar kakimu tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke dasar. Masa sih? Iya. Tapi Yesus mengatakan, jangan kau cobai tulisan itu. Jangan kau cobai Tuhanmu. Nah, sebab ada tertulis, tidak boleh mencobai Tuhan. Ternyata setelah kita selidik punya selidik, Mazmur 91, betul. Yesus diselamatkan, Yesus hanya menonton penyaliban, Yesus panjang umur diangkat ke langit, dia dikenyangkan dan seterusnya. Ini kurang apa lagi datanya, Bung? Penyaliban silakan, memang ada penyaliban, Al-Quran juga mengatakan. Pembunuhan, memang ada pembunuhan, Al-Quran juga mengatakan. Tapi sangat disayangkan, yang dibunuh itu bukan Yosua Hamasia, bukan Yesus anak Maria, tetapi yang dibunuh itu adalah penggantinya, entah itu Yesus Barabas, entah itu Yudas, entah itu Markus, entah itu Paulus. Yang jelas Yesus melenggang terangkat sampai ke langit. Yang menggantikannya adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Gitu, Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang Suma. Mungkin ketika Bang Suma membahas soal Markus tadi dan soal Barabas, mungkin ada sedikit kekeliruan atau mungkin Bang Suma belum sedikit membaca. Kalau dibilang Barabas sudah dibebaskan. Dalam Markus 15 ayat yang ke-7, saya pakai data juga untuk menjawabnya. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan mereka. Jadi pada saat itu sekalipun Yesus sudah ditangkap, di situ jelas tertulis pada waktu itu Barabas sedang dipenjarakan. Jadi Barabas tidak langsung dibebaskan, sedang dipenjarakan. Artinya Barabas itu ada dalam penjara. Nanti di dalam ayat ke-15, setelah bernegosiasi Pilatus dengan imam-imam Yahudi, baru dalam ayat ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas. Jadi jelas sekali kekeliruannya di sini. Karena apa? Barabas pada saat itu belum dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Jadi nanti Barabas dibebaskan pada ayat yang ke-15. Sedangkan Yesus sudah ditangkap dalam Markus 14. Jadi kekeliruan, mungkin Bang Suma belum tidak baca dengan baik. Mungkin dalam ayat yang ke-7 situ Barabas belum dibebaskan. Ketika Yesus ditangkap, Barabas belum langsung dibebaskan. Bahkan ketika Pilatus sedang bernegosiasi dengan imam-imam Yahudi, itu Barabas pun belum dibebaskan. Kalau tadi saya kan mendapat narasinya Bang Suma, ketika Yesus ditangkap, Pilatus itu sudah dibebaskan ketika diperhadapkan. Tidak, bahkan setelah diperhadapkan pun Barabas itu belum dibebaskan. Jadi ada sedikit kekeliruan kalau statement Bang Zuma bilang sudah dibebaskan ketika Yesus ditangkap. Tidak. Karena ayat ke-7 jelas sekali menjelaskan bahwa dia sedang di dalam penjara. Dan kalau dibilang bahwa ada Yesus yang lain, contoh-contoh yang ini di dalam Markus 14 itu seorang yang muda, terus dihubungkan dengan Barabas yang masih ada dalam penjara, sedangkan orang muda ini yang ada di dalam, yang sudah di luar, terus disangkut pautkan dengan Yesus yang lain. Buat saya agak keliru, nggak nyambung gitu loh. Karena secara logika pun nggak nyambung. Satu di luar, satu di dalam, terus dihubungkan dengan Yesus yang disalib. Nah, itu. Dan saya tetap menghormati kalau memang Bang Suma mengambil contoh bahwa di dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Ya itu memang di Al-Quran. Apa yang tertulis di Al-Quran sudah seperti itu, ya dan amin. Saya menghormatinya. Tetapi ketika dibahas cerita di dalam Al-Quran harus disamakan dengan cerita yang ada di Bible tertulis, itu jelas sekali berbeda. Dan saya sudah punya sanggahan-sanggahannya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, terima kasih Bang Suma. Bang Suma, maaf. Siap. Baterai saya lowbat. Jadi kalau mati ini berarti sudah habis baterainya ya Bang Suma. Sudah 4% ini. Enggak apa-apa, baik. Ya. Saya tanggapi ya. Jadi saudara mencoba untuk
menghindari Markus 15 nomor 15. Tapi sayangnya kita sama-sama belajar kan. Abangku ini belajar, saya pun belajar. Jadi di antara kita tidak boleh ada dusta. Kalau Anda mundur ke data nomor 7, saya maju bahkan ke data 34, bahkan lebih daripada itu saya sanggup. Pada saat nomor 15-nya Barabas dilepaskan dari penjara, Yesus nanti di data 34 baru teriak, Eloi, lama sabachthani. Itu nanti di data 34, Bung. Sedangkan Yesus Barabas lolosnya di data nomor 15. Setelah diloloskan Barabas ini dalam penjara, serdadu-serdadu membawa Yesus ke istana untuk pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Lalu kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam hai orang Yahudi. Mereka mengolok kemudian dan dinoiskan dulu. Mereka mengolok kemudian Yesus. Kemudian Yesus dibawa lagi keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon. Dia yang menggantikan kemudian sementara untuk menyeret salib Yesus. Ini belum terjadi. Dia baru disesah di sini. Nanti pada data kemudian 34 baru dia mengatakan, Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini baru disalib ini, nomor 34. Sedangkan Yesus Barabas keluar di data nomor 15. Bung, kita sama-sama belajar, Bung. Kemana beliau? Sudah melayang pergi. La haula wala quwata illa billah. Lobet bang, lobet. Jadi Anda belajar secara resmi di meja, di bangku sekolah, sedangkan saya hanya makan bangku. Beda kita, Bang. Saya makan bangku belajar Bible, Anda duduk di atas meja meneliti, sementara meja dan kursi Anda kumakan semuanya. Jadi ketika Anda mengatakan dia disalibkan, di nomor 7 dia dibebaskan, nanti di Markus 15 nomor 15-nya kemudian baru Barabas ini dibebaskan. Tapi ingat, Bung, Yesus belum disalib pada saat itu. Memang sulit ya. Memang sulit karena kita membawa data diri sebagai apologet Islam Indonesia, apalagi ada guru saya di sini Mahadewa. Tidak mungkin kemudian seorang apologet Islam bisa diploncoi oleh seorang pendeta yang hanya memiliki kisi-kisi untuk jemaat, bukan untuk bertarung, untuk mengadu kebenaran. Sedangkan kita ini, jangankan meja, jangankan Bible, mimbar gereja aja kita makan, kan gitu ya? Apalagi kalau hanya sekedar Bible. Nah, jadi kita sudah dipersenjatai oleh Bang Handi, Bunda Rahma, Al-Ayubi, Dewa, Dinda Umidini, untuk kemudian melakukan sarapan pada pagi hari, makan siang pada siang hari, makan malam pada malam hari. Makanan kita adalah biblos. Oke, saya kira begitu. Teman-teman sekalian, silakan forumnya diambil alih karena di sini juga sudah menjelang maghrib. Demikian. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Juma, oi Juma, kau jawab dulu di mana yang pakai lenan itu, di mana Yesus? Jangan di mute teman-teman, biarkan. Jangan di mute. Biarkan. Ini Cari tempat serigalanya dulu, kena Pak. rabies, jadi memang kita harus bersabar. Yesus di mana? Iya, di Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13, kau baca judulnya, Yesus membasuh kaki muridnya. Ada judul, karena ini Yesus bukan membasuh film. kaki muridnya. Ini bukan Kau itu memang film, iblis Mbak. kepala kau ya. Iblis Ini- kepala kau ini- ya. Kau campur adukan semua cerita dari perjanjian lama, kau campur adukan ke perjanjian baru. Sementara Yesus dari perjanjian baru, kau perjanjian lama. Yang lain diam, yang Ini lain. Yesus, Oh, Yesus karena memakai rabies lenan harus ini. diasap-asapi Dengar, dulu kau dengar sedikit. iblis kau ya, Karena kelewatan kau pantatnya sering mengucapnya. gatal, yang dia pakai garu Kelewatan adalah kau sisir mengucapnya, kutu, iblis. jadi dimaklumi. Ini kau tengok, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia pakai baju Yohanes lenan, dia 13 membasuh kaki nomor muridnya. Oke, silakan. Loh, kau memang iblis kepala kau ya. Yang lain diam, silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13. Kau baca ayat
Ayat 4-nya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. Kau baca loh. Sungguh banyak. Dan kemudian Yesus membasuh kaki menggunakan murid-muridnya. Dan kemudian membasuh kaki murid. Dia kerja di panti jompo rupanya. Dia membersihkan kaki-kaki orang gitu. Tuhan Anda itu bukan cuci kaki, gitu maksudnya. Parah kali Tuhannya. Jadi gini saudaraku ya, meskipun Anda itu adalah seorang laki-laki yang suaranya dimirip-miripkan perempuan, tetapi ketahuilah bahwa yang lari meloloskan diri itu adalah seorang muda yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Itu tadi yang menggosok-gosok kaki orang itu. Siapa dia? Yesus. Anda sendiri sudah baca kok. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pingguang-guang-guangnya. Jadi Yesus menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan Yesus yang disebut Yesus, muncul Yesus juga yang menggunakan kain lenan. Apa yang salah, Tante? Rasmi, Rasmi, Kang buka Alayubi, mic kamu. Kang Alayubi, siapkan ambulan, siapkan ambulan. Siap. Dia membasuh kaki muridnya. Dinda Ayubi 2024. Membasuh kaki muridnya dia. Memakai baju lenan. Kau bilang lagi. Itu. Oh, dangdut. Ya, coba. Begitu. 2024 serinya ambulans itu begitu. Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apakah yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengartikannya kelak. Nah, dia di situ memakai lenan itu membasuh kaki muridnya. Terus dia lepaskan kain lenannya. Dilepaskan. Dilepaskan. Pada saat kapan dia melepaskan kain lenan tersebut? Pada saat ingin ditangkap tentara Romawi, barulah Yesus melepaskan kain lenan, lalu lari dalam keadaan aduh, bersin aku. Sorry. Jadi gitu, Paman. Yesus menggunakan kain lenan, yang lari meloloskan diri menggunakan kain kebaya, bukan? Menggunakan kain batik, bukan? Kain apa? Daster, enggak, kain lenan. Memang berat karena apa ya? Kedatangan kita sebagai apologet Islam itu semata-mata untuk memberi peringatan. Jadi kalau saudaraku Rasmi mau mengikuti peringatan itu silakan. Mau tetap menyembah kepada manusia pengganti Yesus, ya silakan. Tidak ada yang melarang kok. Ini hanya dialog berdiskusi baik-baik dengan pendeta Kristen tadi. Kau lah iblis kau. Kenapa saya jadi iblis? Orang Yesus membasuh kaki muridnya pakai lenan. Kau bilang waktu di proses penyalipan. Apa enggak iblis kau di situ? Ya. Di situ kau baca judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia pakai baju lenan. Kau bilang proses penyalipan. Di mana proses? Kau buka dulu Yesus disalibkan. Ada dia pakai baju lenan. Pada saat penangkapan tidak ada Yesus menggunakan kain lenan. Kenapa? Karena Yesus yang disalib itu bukan Yesus yang menggunakan kain lenan, tapi Yesus lain. Yang menggunakan kain lenan itu tidak sempat ditangkap karena dia lolos, lari. Coba Anda baca di Markus 14 nomor 50, 51, 52. Yesus ditangkap, Yesus KW. Yesus yang asli ingin ditangkap. Tapi sebelum ditangkap dia melepaskan kain lenan itu untuk lari. Dia lari dalam keadaan telanjang. Begitu, Mbak.
Jadi tadi setelah dia mencuci kaki muridnya, kain lenan itu mungkin karena bau kaki sehingga dia lepaskan rela-rela, dia telanjang karena mungkin kain lenannya busuk gitu. Gimana kakinya nggak pernah dicuci, dilap pakai kain lenan. Daripada dia lari tidak kencang larinya, mending dia lepaskan kainnya. Ini sama seperti orang yang renang. Kalau dia renang menggunakan kain lepis, dia lama bisa-bisa tenggelam. Dia lari menggunakan kain lenan, basah kain lenannya habis ngelap, mending dibuang aja. Lari telanjang, aduh, kayak gitu. Paham nggak sampai di mana ya? Sampai di sini. Itu ada lagunya itu, Bang. Ingat ambulans 2004? Orang-orang Lagi Kristen, kayak gitu ya, kayak bunyi dandut. Bang, orang Kristen ini kok mereka lebih seneng Yesus dibunuh ya daripada Ya, disalib. wa ikhwanuhum yamuttunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Inilah yang mereka sedang Itu kalau itu setan yang menyesatkan itu, kalau itu orang Yesus membasuh kaki muridnya pakai lenan, kok bilang disalibkan dia lari pakai lenan. Kakak Layubi, Kesalahan kau ambulan, itu. ambulan. ambulans. Kau gabungkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru demi kepentingan Tang. Tidak begitu udah juga. beda cerita, udah beda Itu judulnya dandutan pertempuran. beneran. Ambulans dandutan itu nggak kayak gitu, kayak gini. Gimana? Itu kalau lampu Asik. merah. Asik. Itu ambulansnya kalau mau nyalip pas lampu merah itu begitu dia pakai notnya agak-agak geriting sedikit cengkokannya gitu. Artinya kalau dia lampu merah ambulansnya tidak berhenti, mayatnya sendiri yang lari dengan telanjang kaki ke rumah sakit gitu loh maksudnya. Karena maksudnya kelamaan, mending aku lari sendiri, mayatnya loncat turun dari mobil lari sendiri dia. Gitu maksudnya. Tapi kalau jubahnya, misalnya kalau berbicara masalah jubah diambil, itu ada lagunya, Bang. Ini saat kau iblis, kau memang Arab Saudi itu biarpun Islam ditolak oleh Israel. Biar tahu. Tapi kalau kau cuma kau memang benar-benar iblis kau, memang Di mute Bu ya. Ya, Lagunya gimana? begini, Bang. Heeh. Bentar ya, Mbak Aduhai, aduh seksinya, membuat hatiku berbunga-bunga. Tapi kan walaupun seksi dia laki-laki, Bang. Masih. Kabur sendiri dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maghrib, aduh ya Allah naik. Ya, naik, anggaplah Bang. itu candaan menjelang maghrib ya, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian yang merasa risih dengan candaan kita di sore hari ini, saya mewakili kerabat kerja yang ansih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon supaya ambulansnya dikirim aja balik, Bang, nggak lucu suaranya. Ambulansnya disuruh balik, nggak lucu. Mana ada mau mayatnya pun ogah naik ambulans yang suaranya kayak gitu. Udah ya, saya tutup ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Pada Dewan Guru yang ada di sini, terima kasih atas kebersamaannya, atas ruang yang diberikan kepada saya. Meskipun sebenarnya antum semua ilmunya jauh di atas saya, tapi karena saya lebih ganteng dari kalian, maka saya yang dijadikan sebagai tameng utama garda terdepan untuk melawan subhat para serigala yang datang. Dan juga teman-teman yang ada di bawah, Laskar Islam, Laskar Api yang ada di bawah, dan juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita sayang ini, kiranya Allah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita dan Amin. juga amin, umur amin, yang amin. panjang. Mohon maaf jika Amin. ada kata-kata yang kurang berkenan. Ingat pesan saya, jangan sekali-kali murtad, karena orang yang murtad itu tidak ada kehidupan setelahnya, melainkan hanya di neraka. Ya, Masya Allah. tetaplah di Islam, istiqamah di Islam. Kalau Anda kemudian malas ibadah, perbanyak istighfar. Kalau lagi malas puasa, perbanyak istighfar. Jangan gara-gara dunia kita jauh dari Allah. Jangan gara-gara wanita kita jauh dari Al-Quran.
tetap istiqomah, dekati orang-orang yang beriman di kalangan umat Islam itu sendiri. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuh lihat ya para oten-oten, lihat itu ajaran kasih kok seperti itu ya. Masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini anda si Bang Mayor ini belum kedengeran nih suaranya. Ayo maju Bang Mayor. Bang Major, monitor. Bang Mayor. Ini kasa juga ngapain dinaikin lagi coba? Tadi udah jadi berhala. Ini kasa ini agamanya apa? Agamanya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Kenapa dari tadi ditanya nggak jawab Bang? Dari tadi kenapa jadi kayak teh celup gitu, dinaikkan diturunkan lagi? Coba kalau ditanya itu dijawab. Ya, Gara-gara Bang Suma ini suruh membunyikan. Pingin mendengar Bang Suma bicara. Ambulan pakai dangdut, gigi saya copot Buya. Lucu, sumpah, Masya Allah ya Karim, lihat ajaran kasih kok kayak gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bang Kasa ada yang mau ditanyakan, silakan Bang Kasa. Enggak ada. Cukup mendengar aja. Mau ditanya mungkin. Oh, Umi Chan mau ditanya mungkin Bang Kasa. Kalau Umi itu bertanya itu harus kepada orang yang lebih pintar, tapi kalau orang-orangnya masih lebih pintar Umi, buat apa bertanya gitu loh. Pedes nggak jawabannya? Oh, pedes dong. Iya, orang bertanya itu kan harus kepada orang yang lebih pintar, tapi kalau bertanya sama orang yang kita lebih menguasai, ya buat apa? Tapi yang tadi itu cocok itu dijadikan aransemen lagu itu Abu ya. Astagfirullahaladzim. Allah Karim. Judulnya ini Bang Ayubi, begadang jangan begadang, karena kurang tidur kayaknya, terus tiba-tiba naik langsung tensinya tinggi itu. Iya. Rasmi, oh rasmi. Dia itu kalau masuk room debat emang kayak begitu. Tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk aja, udah kebiasaan dia. Kok ketawa-ketawa aja Bang Kasa, Gerol ini? apa yang disampaikan Bang Kasa? Ya, tuh ada Bang Tua tuh. Ya, pingin mendengar aja hal-hal yang baik, gitu aja. Apa mau saya luruskan, Bang? Karena menyangkut iman itu adalah Mau saya pribadi tunjukkan kita jalan yang masing-masing. lurus nggak, Bang? Itu kembali kepada kepribadian kita. Karena kita sebagai manusia bukan sebagai Allah. Tanya apa? Bapak mau bertanya apa? Mau berdiskusi apa? Ya, sebelum berlanjut Bang Dewa, kita sapa dulu. Ada Ustadz kita, ada Ustadz saya, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Barakallah Bunda Karin. Assalamualaikum semua para guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Apa yang mau ditafadolin, orang baru kelar buka komal dari pagi kok. Makanya ini gara-gara sering nampung apa permasalahan masalah janda, jadinya ngeblank setelah masuk room diskusi, ngeblank. Udah kagak ikut-ikutan, udah ada spesialisnya masing-masing. Ada Umi Mican, ada Bang Zuma, udah Bunda Rahma, ini udah ada spesialis ya. Saya ngambil dalil-dalil yang enak-enak aja sekarang ini. Soalnya begini Ustadz, bingung. Kenapa? Ini Bang Kasa ini bertanya tidak mau, ditanya pun
malah Tidak mau. tidak mau. Jadi mungkin ingin dikasih pencerahan sama Ustadz. Silakan Ustadz berkhotbah tanpa persembahan kasih dan tanpa perpuluhan Ustadz. Betul. Bang Kasa gimana, sehat Bang Kasa? Sehat sekali. Nah, Bang Kasa Kristen? Kristen, Duh, Katolik. telepon lagi. Duh, bentar. Katolik. Gimana? Iya. Kalau Katolik itu ya memang Katolik itu sedikit sekali mereka bergesekan dengan Muslim. Seperti itu. Sedikit soft, lebih soft gitu ya. Iya, sedikit soft lagi. Ya, Makanya mungkin barangkali Bang Kasa ada sesuatu yang ingin lebih jauh diketahui dari pengajaran-pengajaran Islam seperti itu, apakah gimana? Kalau hal-hal Umi tanya deh, berkaitan kalau Bang Kasa dari Katolik, menurut Bang Kasa ya, pandangan Katolik Yesus itu bagaimana tuh? Kedudukan Yesus itu apa? ya kalau kita berbicara menyangkut iman, kita kembali kepada pribadi kita. Kita lebih berpikir ke pribadi karena hal ini hal yang lebih pada pribadi berkaitan dengan Tuhan yang kita yakini, yang kita imani. Seperti bunda mereka imani juga itu kan hal yang benar. Kita tidak bisa pungkiri. Kita pun seperti itu. Nah, tapi itu dia lebih mendekatkan diri kepada iman kita lah. Karena manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Ya toh? Dan kita tidak bisa melebihi apa yang menjadi pencipta, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu kita belum mampu sampai ke sana menjawab. Sebenarnya kalau menurut saya begini Bang Kasa, kan pertanyaan saya menurut Bang Kasa nih ya, kalau kita berbicara tentang Yesus di pandangan Bang Kasa sebagai seorang Katolik, Yesus itu apa sih? Yesus itu Tuhan. Itu menurut ajaran saya toh. Ibu Doktrinnya. Bunda tadi berbicara menyangkut ajaran saya kan, iman yang saya yakini toh. Keyakinan, betul. Ya, Sekarang Yesus saya itu mau tanya, Tuhan. pada saat kita berbicara tentang konsep ketuhanan, Suaranya apa? jauh. Suaranya Hah? jauh, Suara- Umi. Suaranya. Suara aku jauh, masa? Ya. Masa bentar. Kok bisa jauh ya? Padahal ini alfa ini bisa bentar. Jadi begini Bang Kasa ya. Pada saat kita berbicara tentang konsep ketuhanan, pertanyaan aku mana yang harus lebih didahulukan, iman atau logika? Silakan Bang Kasa. Monitor dan izin ya Bang Kasa, setelah Anda menjawab, ketika sudah beres maka di-mute karena itu suara gogoknya jelas sekali mengganggu ya. Silakan Bang Kasa, Ya. silakan. Kucing itu. suara Kalau kucing. ditanya secara pribadi, ya, nah, bagi saya itu adalah logika. Logika yang harus didulukan, setuju saya. Ya, karena sebagai manusia, itu sebagai manusia, kita sebagai manusia, kita terlahir mempunyai akal budi, pikiran rasional, dan bisa membedakan apa yang benar setelah kita mampu mengerti dulu itu. Nah, bagi saya, kita harus mengerti dulu logika. Tuh, saya setuju, memang harus logika dulu yang didahulukan, karena kalau iman dulu Iya. yang didahulukan, pada saat nanti keimanan kita kepentok Oh, dengan kalau logika, iman, Iya. kalau iman, nanti sekarang akan begini, saya, ngawur kan? ya, karena apa? Karena contoh saja, Bunda terlahir sebagai Islam, dari keluarga Islam. Ya, Bukan Bunda terlahir sejak Bunda belum menganut agama apapun terus langsung menganut Islam, tapi terlahir dari darah Islam, dari keluarga Islam, kan gitu toh. Ya, sama dengan saya terlahir dari keluarga Katolik. Tapi setelah saya tidak membahas ke sana, Bang Kasa. Yang saya tadi tanyakan, Ya. pada saat kita bicara tentang konsep ketuhanan, ya mana yang Ya, harus ya. didahulukan, logika atau iman? logika, Jawabannya bagi saya logika. Saya setuju kalau Logika. jawabannya logika. Nah, pertanyaannya, ayo kita bermain logika seperti itu ya. Kita kesampingkan Silakan. dulu masalah keimanan. Ya, Ya, iman dengan logika harus sejalan.
Iya, Jangan tapi dikesampingkan. kita dahulukan logika. Mari kita berbicara tentang logika ya. Boleh, boleh. Jadi kalau kita berbicara tentang logika, apakah tadi mengatakan Yesus itu kan Tuhan, apakah mungkin ya Tuhan itu dimatikan dan dibangkitkan? Artinya Kalau secara logika manusia, ketika kita berbicara secara logika manusia, saya bisa menyatakan itu mungkin. Tapi ketika kita berbicara tentang keilahian Tuhan, saya tidak bisa bicara itu mungkin. boleh saya tunjukkan Begitu. nggak Pak keilahian Yesus itu di mana Pak? Tidak, saya tidak berbicara tentang boleh tunjukkan atau tidak. Tapi ini kita berbicara tentang logika tadi. Bukan Ini bukan noise- begitu Pak. noise suara Pak apa Kasa. ya? Pak Kasa lagi ngapain itu? Sekali. Lagi ada yang nyapu kayaknya ya. Di depan rumahnya punya apa biasa bersih Jadi tadi tindakan halaman. bicara tentang logika manusia, tapi kalau bicara sisi ketuhanan, boleh nggak Pak tunjukkan di mana sisi ketuhanan Yesus di dalam dalil yang ada di dalam Bible? Bang Kasa izin ya begini, tadi sudah saya sampaikan karena noise banget. Ketika Anda berbicara buka mute-nya, ketika sudah selesai berbicara di mute lagi karena noise ya. Silakan dibuka mute-nya Bang Kasa, silakan dijawab. Ini saya sebenarnya lebih pada pemahaman logika manusianya saja. Kalau kita berbicara tentang dalil, baik di Al-Quran maupun di Bible, Kurang tertarik. ini saya bukan kurang tertarik, tapi saya lagi berpikir bahwa marilah kita mengimani apa yang kita imani, marilah kita sendiri mempelajari apa yang kita bisa kita pelajari, karena kita manusia masih punya keterbatasan. Nah, sehingga saya juga masih belajar. Saya tidak bisa memvonis bahwa Al-Quran ini salah atau Bible ini ada kesalahan, tapi marilah kita sama-sama menciptakan dunia yang damai, kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati dengan Saudaraku Bang Kasa, maaf ya saya turunkan karena tidak nyaman, berisik sekali. Mungkin kalau Anda ingin naik lagi, kondisikan dulu tempatnya ya saudara. Serius, noise banget. Kasihan yang pakai headset. Mohon maaf. Bang Major, monitor Bang Major. Wah, Major gak beres ini orang. Terlalu banyak melamun ini Kang Alayubi si Major. Ditanya. Iya, kemarin cerita panjang lebar sama saya, Buya. Katanya merenung kreditan panci, merenung kreditan Kayaknya motor, merenung kreditan ketiduran rumah. tadi. Jadi Umi tanggapin aja ya, tadi ya siapa tadi? Aduh lupa. Ya kalau cuman mau kayak begitu ngapain masuk room debat Pak? Ya kan kalau room debat itu harus ada timbal balik, kita diskusi. Diskusi kita juga tidak lantas menggunakan asumsi seperti itu. Kalau buntut-buntutnya marilah kita saling menghargai dengan keyakinan masing-masing. Ya jangan masuk di room debat gitu loh Pak. Nah, karena ini roomnya kan room yang dimasukin ini room dialog atau debat lintas agama. Ayo kita di sini bukan mau mencari pembenaran, tapi kita tunjukkan kebenaran dengan menggunakan apa? Tentunya dengan menggunakan dalil-dalilnya. Kalau ya buat apa kita perdebatkan? Ya ngapain masuk room debat? Karena begini, pada saat kita berbicara dua konsep ya, itu pasti salah satunya benar dan salah satunya salah. Apalagi ini berbeda, Tuhannya berbeda, ya kan? Pasti ini di antara dua pandangan baik dari Islam atau dari Kristen, tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti salah satunya benar dan salah satunya salah. Seperti itu. Nah, kita akan cari yang sebetulnya yang kebenaran itu yang mana. Bukan mau mencari pembenaran. Kalau mau mencari pembenaran, masuk room diskusi, nanti akan menghalalkan segala macam cara. Saya tunjukkan mana nih. Ini ada dua opsi nih. Ada Islam, ada Kristen. Tidak mungkin dua-dua pengajaran ini benar. Karena apa? Kita sepakat bahwa kita menyembah Tuhan yang Esa, katanya gitu ya. Tapi caranya lain nih.
Di dalam Islam jelas tidak ada embel-embel apa-apa lagi. Kalau di dalam berkristenan ada bapaknya, ada anaknya, ada Roh Kudusnya, ada mamanya kalau dari Kristen. Karena dari Katolik. Karena orang-orang Katolik juga menjadikan Maria ini sebagai santa, seperti itu. Bahkan tuduhan dari orang-orang Protestan, orang-orang Katolik juga mentuhankan Bunda Maria. Tapi kalau Umi tahu, tidak. Sebetulnya orang-orang Katolik tidak mentuhankan Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria ini mereka jadikan sebagai Santa. Santa Maria, seperti itu. Ya kalau misalkan bicaranya ya udah, mendingan saya hanya mau mendengar saja, cukup di bawah. Kalau di atas juga mendengar, buka suara noise. Atau buat apa sih kita debat? Udah kita saling menghargai keimanan kita masing-masing. Salah masuk room. Seperti itu. Ayo Pak, ini Bang Major, bunyi dong. Bang Mayor, ini kalau nggak salah Ustadz Al-Ayubi yang kemarin ngobrol, Ustadz, saya kasih analogi. Saya punya kendaraan. Menurut saya kendaraan saya nggak rusak. Tiba-tiba Ustadz Hanafi lewat bilang kendaraan saya rusak. Jadi masing-masing punya agama tuh jangan gitulah punya kendaraan. Gitu ya bukan ya Bang Mayor? Itu ya Abu ya? Betul ya Abu ya? Atau Al-Ayubi? Ini Bang Mayor yang kayak gitu. Kemarin itu kayak gitu. Maka analogi dia bilang kayak gitu. Kalau kata saya kendaraan saya nggak rusak. Tiba-tiba Ustadz Hanafi lewat bilang kendaraan saya rusak. Terus saya bilang sama Mayor, masalahnya Bang Mayor, antara antum yang punya agama Kristen dan saya Islam, masalahnya bukan cuman saya bilang rusak, tapi onderdil saya dipakai sama situ. Itu saya bilang sama Mayor. Halo, tes 1 2 3. Kedengeran suara? Iya, aman. Ini majornya memang ini nggak tahu naik. Karena gini teman-teman ya. Ada sebagian orang-orang yang menyatakan semua agama benar. Semua agama itu baik. Ya kalau semua agama benar, misalkan yang Muslim, kenapa tidak masuk Kristen? Karena semua agama benar, karena semua agama itu baik. Nah makanya kami katakan, pada saat ini ada Islam, ada Kristen, ada dua pengajaran, ada dua sudut pandang. Tidak mungkin Islam benar, Kristen benar. Ini pasti akan nanti planet ini akan berbenturan. Makanya kita di sini, kenapa ada fungsinya room-room seperti ini? Karena kita sama-sama mengklaim punya Tuhan satu, bahwa Allah itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nanti kalau misalkan dikatakan ini, mereka takut dikatakan nanti makar terhadap Pancasila, ketuhanan yang trinitas, kan nggak ada. Mereka menganggap sama, mereka juga menyatakan bahwa Tuhan kami juga Esa. Karena takut dibilang makar terhadap Pancasila. Karena di dalam Pancasila sila pertama tidak ada ketuhanan yang trinitas. Ya, seperti itu. Dalam Pancasila saja mengakui keesaan Tuhan, ketauhidan Tuhan. Nah ini artinya ada dua prinsip yang berbeda. Kalau misalkan kita ada panas pada saat berbenturan, ya wajar, namanya debat. Ya, nggak usah di-framing, debatnya jangan kayak gitu dong. Namanya debat, pasti ada seperti itu, hal seperti itu. Jadi silakan naik yang Kristen yang mau, ayo kita bicara, mana nih di antara salah satu yang benar ini. Karena tidak mungkin salah dua-duanya atau benar dua-duanya. Sejagal tuh mau yang naik minta katanya. Yang minta naik nih Kristen apa ini? Sejagal Mana Kristen, jagal Kristen. Oh, jagal Kristen, bentar. Ya, udah. Ya, Halo. Jagal. Selamat sore. Malam, Jagal. Ya. Iya. Ya, gimana Jagal? Iya Bang. Ini kan saya tamu nih, mau ditanya apa saya tanya, kan begitu. Saya ngikut aja. Ini Ya, silakan mau mempertanyakan apa? Tuh. Yesus manusia atau Tuhan? Tanda tanya. Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan. Baik. Saya mulai ya Bang ya, boleh? Boleh.
Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sang pencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Di Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Umat Kristen meyakini bahwa firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Betul? Firman tidak bisa jadi manusia. Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi daging. Betul bukan? Firman tidak bisa menjadi daging juga, Bang. Yang menjadi itu apa? Yang menjadi manusia itu apa? Ya karena kan daging-daging, firman-firman gitu. Loh, berarti Yohanes 1 nomor 14 itu salah menurut Abang? Tidak salah, tapi salah dalam memahaminya. Dan firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Coba Nah, Abang firman jelaskan kepada kita apa maksudnya firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba Abang jelaskan dulu biar kita nggak gagal paham. Ya, kalau mau dijelaskan firman itu dulu, firman menurut Abang apa gitu. Firman adalah perkataan. Nah, kalau perkataan, tentunya perkataan bisa nggak jadi manusia. Bentar. Firman itu sudah menjadi manusia. Itu maksudnya apa? Abang jelasin, jangan muter-muter. Nggak usah, kan Abang yang membawa narasinya. Loh, saya nggak kalau bawa Abang membawa narasi, saya narasinya, membacakan ayat di Yohanes 1 nomor 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu tertulis demikian kok. Iya, itu kan tertulis, dibaca, ya kan? Terus? Ketika Abang membacanya, itu kan narasi Abang. Nah, jadi di sini kita diskusinya begini, firman itu menurut Abang apa gitu. Firman Kalau itu adalah perkataan. Nah, kalau kalau dibaca itu bukan perkataan, narasi. Hmm. Kalau Kalau dibaca itu bukan perkataan, narasi, menyampaikan apa yang Iya. tertulis di sana secara tekstual, bukan kita bernarasi. Iya, artinya kan tulisan yang dinarasikan lewat perkataan. Ya udah. Sama saja itu. Abang lanjutin aja dah. Jelaskan. Iya, nah sekarang begini Bang, menurut Abang firman itu apa dulu gitu, biar Firman jalan itu nih diskusinya. perkataan. Udah dijelasin Nah, berulang-ulang. firman Firman itu perkataan, dabar Elohim, perkataan Allah. Tuh, udah. perkataan bisa nggak jadi manusia? Loh, yang menjadi manusia di Yohanes 1:14 itu apanya? Ini dijelasin. Iya itu dulu, menurut Abang perkataan itu bisa nggak jadi manusia? Kasih turun aja. Nggak mau Turunin, jangan diturunin dong Bang Alayubi. percuma lah muter-muter kayak Enggak, biarin gitu. aja, enggak. Maksudnya dia bukan malah udah ya udahlah. Percuma, Dari percuma. Dari tadi nungguin Oten loh. Kita baca ayatnya demikian, gitu kan? Firman itu apa? Ini itu. Ini Jagal. jadi Bang Jagal mengerti nggak yang disampaikan Bang Alayubi? Yang ditanyakan itu firman. Sangat mengerti. Iya. Nah, di ayat 14 itu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu tolong dijelaskan, itu loh. Nah, Firman justru itu saya telah dengerin dulu. Ini Hmm. bukan perkataan kita, tetapi apa yang ada di dalam kitabmu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Oke. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu tolong dijelaskan. Oke, saya akan menjelaskan ketika begini. Ini narasinya saja sudah salah pertanyaannya. Loh, Gitu. kok narasi? Firman Kita menjadi tidak bernarasi. Dengar dulu. Iya, Makanya kamu dengar dulu.
Dengar dulu, kita tidak sedang bernarasi, kita membacakan secara tekstual apa yang ada di dalam Bible kamu itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat ke-14-nya kan kalian biasanya loncat langsung ke ayat ke-14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Tolong dijelaskan, ini bukan narasi loh. Ini kita membaca secara tekstual. Membaca secara tekstual apa yang tertulis di dalam Bible kamu. Silakan sekarang kamu narasikan, jelaskan kepada kita maksudnya seperti apa, gitu loh. Oke, kan begini tadi. Pertanyaannya kan begini, firman telah menjadi manusia. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya yang harus dibenerin dulu, bukan seperti itu pertanyaannya. Kalau Bukan pertanyaan perhatikan nih perkataan aku. Di dalam ayat ke-14, ini bukan pertanyaan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Nah, silakan kamu jelaskan itu maksudnya apa. Bukan malah kebalikannya, malah balik bertanya ke kita. Kita yang minta penjelasan apa yang ada di dalam kitabmu di ayat ke-14 itu. Maksudnya seperti apa? Silakan bernarasi. Sampaikan narasimu itu pada kita gitu. Iya, kan maksudnya itu begini, firman telah menjadi manusia. Nah, ini kan kalimat sebenarnya yang perlu dikupas dan ditelaah lagi. Firman itu apa, manusia itu apa. Nah, nanti ketemu nih narasinya kalau begitu. Tapi kalau kita bernarasi, firman Ya telah silakan menjadi kamu manusia. bernarasi. Artinya Silakan kamu perkataan bernarasi. telah menjadi Dengar. manusia. Nah, Iya, dengar dulu. Kamu itu nggak ngerti dengan apa yang kita sampaikan. Di dalam kitab kamu di ayat ke-14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Silakan kamu jelaskan maksud di ayat ke-14 itu apa? Seperti apa? Silakan kamu bernarasi, sampaikan kepada kita. Bukan malah iya, kamu nanya, emang firman bisa jadi manusia? Itu isi kitab kamu. Malah bertanya ke kita. iya, ini kan kalau saya buka nanti kan pasti terbuka semua kan begitu. Nah, firman telah menjadi manusia. Firman itu perkataan. Nah, manusia ini makhluk. Begitu artinya makhluk bisa berkata-kata. Begitu sebenarnya. Berarti Yesus itu makhluk ya. Setiap makhluk itu Kedagingannya pasti makhluk. ciptaan. Terus? Kedagingannya makhluk. Terus? Tapi keilahiannya bukan kedagingan. Di mana Yesus mempunyai tanda keilahian? Nah, semua kedagingan mempunyai tanda keilahian. Bukan cuma Ya Yesus. di mana? Hmm. Bukan cuma Yesus, kayak bagaimana? Berarti kamu punya keilahian. Iya, semua manusia punya keilahian. Yang penting mau belajar tentang hal itu. Loh, yang namanya keilahian itu adalah sifat ilahi. Itu yang dimiliki hanya oleh Allah. Coba Enggak, gimana? justru Jangan sifat dulu. ilahi. Sifat ilahi itu justru kamu ini yang paham dimiliki nggak? oleh makhluk. Coba tunjukkan di mana Yesus punya sifat keilahian. Tunjukkan aja di dalam Bible kamu di mana. Loh, itu dia bisa bersuara saja, itu sifat ilahi itu. Kalau Yesus nggak bisa bersuara Kok dia. sifat ilahi? Ya iya dong. Dengar ya, coba kamu baca di dalam bilangan. Ya, bilangan 23 ayat 19. Apa yang ada di sana? Allah bukanlah manusia, ya. Dia tidak berbohong. Allah bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Allah itu bukan manusia, juga bukan anak manusia. Terus pertanyaannya, Berarti berbeda. Berarti kamu ini di sini akan mencoba menyamakan antara pencipta dan ciptaan. Tadi kamu mengatakan, ya, bahwa Yesus itu adalah makhluk. Nah, kamu juga bicara bahwa Yesus itu punya sifat keilahian. Tunjukkan di mana sifat ilahinya Yesus. ya salah satu contohnya kan begitu. Ketika Yesus berfirman, berkata-kata, nah itulah sifat keilahiannya. Kalau Yesusnya kan nggak bisa Ketika dia Yesus berkata-kata. loh, gimana sih? Pada saat- Pusing kan? Umi pusing kan? Bukan, biar dia ngerti di mana Yesus berfirman. Sementara firman itu tadi sudah kita sepakati kalau firman itu adalah dabar Elohim, perkataannya Elohim.
Lalu di mana Yesus Ya. berfirman? Yesus itu Artinya kan perkataan Allah, kan? dengar dulu. Iya betul, firman itu adalah dabar Elohim, perkataan Allah. Terus kamu mengatakan kalau Yesus berfirman, di mana Yesus berfirman? Nah, Yesus itu bukan berfirman. Dengar dulu. Yesus itu bukan berfirman, tetapi Yesus itu sang penyampai firman. Yang menyampaikan firman dari siapa? Dari Tuhannya. Yesus Contohnya di mana di dalam? Yesusnya memang betul Terus? penyampai firman kedagingannya. Tapi yang berfirman ilahinya. Di mana Yesus di mana Yesus mempunyai keilahian? Di perkataannya itu kan sudah bisa itu kita Perkataan pahami. apa? Coba di mana? Di mana ayatnya di mana? Akulah Alfa jalan dan Omega. kebenaran. Oke ya. Oh, itu keilahiannya. Lalu kemudian di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang berfirman itu keilahiannya atau Kedagingannya. oh kedagingannya. Oh, berarti on off ya. Yang berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa itu kedagingannya. Oh, Dengar. berarti on off. Bentar, jaga denger ya. Di dalam Yohanes 14 yang tadi kamu sampaikan 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan ya. Tidak akan ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Yesus itu jalan, Bapa itu tujuan. Bagaimana caranya sampai Terus? kepada Bapa? Harus melalui jalan Melalui yang Yesus. ditunjukkan oleh Yesus. Pengajarannya. Untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Jadi Yesus itu jalan bagi Bani Israel supaya sampai kepada Bapa.